Sobat belajar di mana saja berada, berjumpa kembali pada e-learning proses bisnis penilaian PIPK. Saya ucapkan selamat kepada sobat semua karena telah berhasil sampai pada materi ini. Pada materi sebelumnya, kita ketahui bahwa penilaian efektivitas implementasi pengendalian dilakukan dengan pengujian atribut pengendalian, di mana atribut pengendalian dibagi menjadi dua, yaitu atribut pengendalian berupa aktivitas dan berupa kriteria. Pengujian pengendalian berupa aktivitas telah sobat belajar dapatkan pada materi sebelumnya dengan menggunakan tabel C1, yaitu pengujian atribut pengendalian. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengujian keandalan PIPK jenis kriteria, yaitu pengujian pengendalian aplikasi dengan menggunakan tabel C2. Sobat belajar, atribut pengendalian berupa kriteria merupakan jenis pengendalian yang menggunakan sistem atau kriteria khusus dalam rangka menghasilkan output tertentu. Pengujian untuk jenis pengendalian ini dilakukan dengan melihat apakah kriteria yang telah ditetapkan telah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memahami lebih jauh mengenai materi pengujian pengendalian aplikasi ini, bersama saya, Puji Agus, kita akan belajar mengenai yang pertama, penilaian efektivitas implementasi pengendalian. Yang kedua, pengujian pengendalian aplikasi. Dan terakhir yang ketiga, pengujian dan penelitian lanjutan. Simak penjelasannya berikut ini. Penilaian efektivitas implementasi pengendalian. Sobat pembelajar, sampai dengan saat ini, sobat pembelajar telah belajar mengenai pertama, menilai rancangan pengendalian menggunakan tabel A dan tabel A1 untuk memastikan bahwa seluruh risiko utama dan pengendalian utamanya telah diidentifikasi. Kedua, menilai PT dan putik menggunakan tabel B1 dan B2 untuk memastikan bahwa entitas memenuhi unsur-unsur SPIP dan didukung dengan pengendalian atas TIK yang memadai. Dan ketiga, menilai implementasi pengendalian yang berupa aktivitas menggunakan tabel C1, yaitu untuk memastikan bahwa pengendalian utama berupa aktivitas yang telah diidentifikasi benar-benar dilaksanakan. Sobat belajar, sebelum kita membahas pengujian pengendalian aplikasi, kita harus mengingat kembali penilaian efektivitas implementasi pengendalian. Penilaian efektivitas implementasi pengendalian diantaranya dilakukan dengan pengujian atribut pengendalian. Atribut pengendalian dibagi menjadi dua, yaitu atribut pengendalian berupa aktivitas dan berupa kriteria. Pengendalian berupa aktivitas. Atribut pengendalian berupa aktivitas merupakan jenis pengendalian yang dilakukan secara manual dan berulang dalam rangka menghasilkan output tertentu. Pengujian terhadap aktivitas dilakukan untuk melihat konsistensi pelaksanaan pengendalian. Contoh pelaksanaan pengujian terhadap pengendalian verifikasi dengan melihat ada tidaknya atribut pengendalian berupa tanda tangan. Untuk mendukung pengujian atribut pengendalian, dilakukan re-performance atau review ulang suatu pekerjaan, terutama dalam rangka melihat dampak terhadap salah saji yang diakibatkan pengendalian yang tidak andal. Pengujian keandalan PIPK jenis aktivitas ini dilakukan dengan tabel C1 dan telah dibahas pada materi sebelumnya. Pengendalian berupa kriteria. Atribut pengendalian berupa kriteria merupakan jenis pengendalian yang menggunakan sistem atau kriteria khusus dalam rangka menghasilkan output tertentu. Pengujian untuk jenis pengendalian ini dilakukan dengan melihat apakah kriteria yang ditetapkan telah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, salah satu bentuk pengendalian dalam menerbitkan SPM atau surat perintah membayar melalui aplikasi adalah penomoran secara otomatis untuk mencegah adanya nomor SPM yang sama atau tidak urut. Prosedur pengujian terhadap atribut pengendalian ini dilakukan dengan mengecek kolom input nomor SPM apakah dapat dirubah secara manual. Contoh lainnya adalah pengendalian berupa pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan uang dan fungsi pencatatannya. Sehingga kita hanya menguji satu kali saja apakah pemisahan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ini merupakan gambaran umum pelaksanaan penilaian PIPK. Pengujian keandalan PIPK jenis pengujian pengendalian aplikasi dengan menggunakan tabel C2. Pengujian pengendalian aplikasi. Pengujian pengendalian aplikasi dilakukan dengan menggunakan tabel C2.
Berikut ini merupakan cara pengisian tabel C2. Sebelum melakukan pengujian pengendalian aplikasi, kita harus melihat dulu di tabel A. Pengendalian apa, pengendalian aplikasi apa yang akan kita uji. Sebagai contoh, perhatikan bahwa tabel A suatu satker terdapat pengendalian aplikasi berupa 1. Rekonsiliasi, yaitu rekonsiliasi internal antara modul persediaan dan modul GL. Pengendalian ini akan kita uji. Contoh selanjutnya, dari tabel A1 satker tersebut juga terdapat pengendalian aplikasi berupa 2B. Pengendalian input, field nilai pada modul persediaan. Kita juga akan uji pengendalian tersebut. Contoh pengujian yang dilakukan terhadap kriteria pengendalian input aplikasi adalah seperti field berkriteria tertentu, numerik, huruf, tanggal, dan lain-lain. Field menggunakan combo box, list box dalam input dalam hal harus diisi item tertentu. Field memiliki panjang tertentu atau harus pas. Field memiliki rumus tertentu, nomor kartu kredit misalnya. Pop-up setelah pengisian field tertentu, misalnya pop-up setelah pemilihan item combo box untuk memitigasi kesalahan pemilihan item. Pengujian dan penelitian lanjutan. Sebagai contoh, satker A memiliki akun signifikan persediaan dengan menggunakan aplikasi Sakti. Terdapat 2 pengendalian utama yang berupa rekonsiliasi dan pengendalian input. Untuk pengendalian utama rekonsiliasi, pengujian yang dilakukan adalah melakukan analisis apakah terdapat selisih rekonsiliasi internal antara modul GL, yaitu neraca, dengan modul persediaan atau subledger, baik dari jumlah atau nilai. Dalam hal hasil tidak sesuai dengan rancangannya, maka simpulkan tidak andal. Bila sesuai, simpulkan andal. Dalam contoh ini, hasil pengujian tidak andal, maka dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan ini hanya dilakukan bila simpulan keandalannya tidak andal. Penelitian lanjutan dilakukan dengan meneliti kesalahan data yang telah direkam dan diisi dengan apakah kelemahan ditemukan. Tidak ada kelemahan, kelemahan tidak signifikan, kelemahan signifikan, atau kelemahan material. Dalam contoh ini, hasil penelitian lanjutan atas ketidakandalan pengendalian rekonsiliasi, tim penilai menyatakan kelemahan signifikan dengan terdapat salah saji sebesar 3 juta atau 0,3% dari nilai aset sebesar 1 miliar rupiah. Contoh selanjutnya, untuk pengendalian input field nilai pada modul persediaan, pengujian yang dilakukan adalah melakukan input huruf O, I, Z atau tanda negatif pada field nilai aplikasi persediaan. Dalam hal tidak sesuai dengan rancangannya, maka simpulkan tidak andal. Bila sesuai, disimpulkan andal. Dalam contoh ini, hasil pengujian tidak andal, maka dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian lanjut ini hanya dilakukan bila simpulan keandalannya tidak andal. Dalam contoh ini, hasil penelitian lanjutan atas ketidakandalan pengendalian input, tim penilai menyatakan kelemahan tidak signifikan dengan terdapat salah saji sebesar 0,05% dari nilai aset. Temuan-temuan dalam tabel C2 ini selanjutnya akan dipertimbangkan dalam penilaian efektivitas pengendalian dan kelemahan pengendalian pada tabel D yang akan dibahas pada materi berikutnya. Sobat Belajar, demikian penjelasan materi mengenai pengujian pengendalian aplikasi. Pada video selanjutnya, Bapak dan Ibu akan mempelajari materi mengenai penilaian efektivitas dan kelemahan pengendalian. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.